Selamat siang Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di salah satu grup politik yang ada di Kabupaten Belu, yaitu Kota Ketik. Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik, pada siang hari ini saya coba membedah atau saya coba live lagi terkait dengan salah satu berita temuan BPK NTT di Dinas Kesehatan Belu. Dinas Kesehatan Belu, biaya perjalanan dinas rangkap senilai Rp 176 juta. Tapi ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat, tapi di sini beritanya sudah tidak bisa dibuka lagi. Artinya kalau misalnya kita coba untuk membuka, nanti akan keluar seperti begini. Maka patut diduga ada ketidakberesan. Ini hal-hal seperti begini kadang-kadang ada berita yang perlu masyarakat konsumsi, atau berita itu masyarakat ingin lebih jauh untuk membuka isi daripada berita. Tapi kadang-kadang seperti hari ini, ketika kita mencoba untuk membaca isi beritanya, kok beritanya sudah tidak bisa dibuka lagi, maka ada kecurigaan, maka ada dugaan, ada ketidakberesan yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Belu. Judul beritanya, temuan BPK NTT di Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, biaya perjalanan dinas rangkap senilai Rp 176 juta sekian. Temuan. Tapi ketika kita mau buka untuk kita membaca isi daripada berita tersebut, berita sudah tidak ada. Sebenarnya ini ada apa sebenarnya? Ada apa di Dinas Kesehatan ini? Jadi saya sinkronkan lagi dengan beberapa postingan dari beberapa akun asli terkait dengan temuan BPK ini, terus dengan ulasan yang ditulis oleh beberapa akun asli. Ketika mereka menulis, mereka diserang oleh akun-akun palsu, menyerang privasi. Terus kami mencoba untuk mendalami, benar kami mensinkronkan dengan berita, tapi ketika kami mencoba untuk membaca berita, tapi berita ini kami buka sudah tidak bisa. Isi daripada beritanya sudah tidak bisa dibaca. Maka saya bilang bahwa ini luar biasa kabupaten ini. Kami masyarakat, yang selalu saya sampaikan, kami peduli dengan daerah ini. Kami ingin siapapun yang menjadi pemimpin di daerah perbatasan ini, Belu ini bisa menjadi lebih baik, Belu ini bisa lebih maju. Ada sesuatu hal yang tidak beres, mari kita sama-sama kita sampaikan. Agar apa? Masukan yang positif. Agar kita sama-sama mengontrol. Agar apa? Agar pemerintah tidak salah berjalan. Ada kami masyarakat yang mengawasi dan menyampaikan. Ketika kami ingin menyampaikan seperti begini, berita ini kami baca sudah tidak ada. Ini maka kuat dugaan ada ketidakberesan di Dinas Kesehatan Kabupaten Belu. Terus apakah ini kita harus diam? Terus kita harus diam, terus diam. Entah sampai kapan akan berakhir dalam kediaman dan bisu. Karena rasa peduli, rasa cinta, rasa memiliki daerah ini, maka kami mencoba untuk mengedukasikan hal yang baik. Ada yang tidak benar kami sampaikan kepada publik, agar kita sama-sama mengontrol yang tadi seperti saya sampaikan. Supaya pemerintah dalam hal bekerja, pemerintah dalam hal membangun, pemerintah dalam hal mengambil kebijakan, ada hal-hal yang kita cakap kurang betul, maka kita menyampaikan pendapat kita. Tapi kalau apa yang kita sampaikan ini dianggap
bahwa kita dengan berbagai asumsi dan pemikiran-pemikiran liar, maka sampai kapanpun kabupaten ini tidak akan maju. Artinya apa? Yang sudah nyaman, dia pasti akan melambai sampai habis dalam lambaian. Sehingga hal yang tidak beres, yang perlu kita sampaikan ke publik, selalu kita kontra. Selalu dikaitkan, oh itu sakit hati. Kami tidak pernah sakit hati, karena kami bukan putus cinta. Orang lain yang mau jadi bupati, orang lain mau jadi wakil bupati. Orang lain yang memimpin, terus kami harus sakit hati. Sakit hati kami, karena apa? Suka tidak suka, pemimpin sudah ada. Bupati, wakil bupati, definitif. Maka yang hari ini kita jalankan adalah kebijakan politiknya. Apabila kebijakan politiknya itu kita lihat, kita pandang dan tidak searah, sejalan, atau tidak kita pandang itu ada kekeliruan, maka patut kita menyampaikan melalui publik. Agar apa? Agar orang-orang yang dekat dengan beliau, atau mereka yang memimpin daerah ini, juga mereka juga harus mencontohkan apa yang diinginkan oleh pemimpin tersebut. Kadang apa saya menyampaikan? Kadang pemimpin itu baik, tapi yang di bawah ini yang kadang-kadang tidak baik. Buat sesukanya, temuan BPK di Dinas Kesehatan Kabupaten Belu. Kita mau baca dia pemberitanya, tidak ada. Coba nanti Bapak Ibu masyarakat tolong lihat, kita buka tidak bisa. Maka hebat benar kabupaten ini. Jika hari ini ada yang berbicara bilang, oh daerah Kabupaten Belu hari maju, mari tunjukkan kemajuan Kabupaten Belu itu di mana. Mari kita buka data dan kita lihat bersama-sama. Apa yang hari ini mau kita banggakan dari kabupaten ini? Mau kita banggakan dengan jalan berlubang dalam kota yang mau silih kendaraan kah atau mau silih lubang? Silih lubang berarti berhadapan kendaraan, rumah sakit terima. Masuk lubang, rumah sakit tetap terima. Karena minimal patah, lecet, dan luka-luka. Maksimal, ya. Kita sendiri tahu. Mana yang lebih urgent? Hal yang baik pasti kami akan publikasikan. Oh itu baik, kinerja yang baik. Hal yang tidak baik pasti akan kami sampaikan ke publik ini. Sebagai masyarakat biasa kami kan selalu lalu-lalang. Kami mengikuti alur jalan yang ada. Dan kami temui lubang di mana-mana. Di dalam kota ini. Pertanyaan kami sampai kapan itu akan diperbaiki. Apakah kita menunggu bantuan dari pemerintah pusat? Setelah bantuan dari pemerintah pusat turun baru kita berdalil. Oh ini karena kami. Dan ini karena kami. Dan kami dan kami dan lagi dan kami dan kami dan seterusnya. Kenapa saya sedikit menyampaikan tentang itu? Karena temuan BPK NTT di Dinas Kesehatan sekian-sekian. Kalau seandainya itu uang tersebut perjalanan dinas yang mau saya patut diduga yang tidak masuk akal ini, pakai bangun tambal itu jalan saja mungkin hari ini kita sudah bisa menikmati. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, masyarakat Kota Tambua dan sekitarnya. Berbicara terkait dengan kepentingan masyarakat kecil, saya Vicky Nak ini akan selalu berada di posisi terdepan untuk menyuarakan kepentingan masyarakat kecil. Tidak beres pasti saya akan, entah mau saya sendiri atau bersama teman-teman, tetap akan saya suarakan. Bagi saya tidak peduli dengan siapa saya berharap. Saya takut apabila saya tidak mampu menyuarakan yang menjadi hak masyarakat kecil. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu,
Mungkin ini yang dapat saya sampaikan terkait dengan temuan PPK NTT di Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, tapi berita yang sudah tidak bisa dibuka lagi. Biarlah kita berasumsi sendiri dan biarlah kita yang menilai sendiri. Tapi marilah kita ikut mengawal setiap kebijakan. Karena kalau tidak kita, mau siapa lagi yang membangun daerah ini? Marilah kita membangun daerah dengan cara kita masing-masing. Ini yang bisa saya sampaikan. Tapi ada sedikit hal yang ingin saya sampaikan kepada publik. Di luar daripada apa yang kita bahas. Sekarang ini musim pancaroba, musim angin. Udara malam sangat dingin. Tapi lelang di mana-mana saat ini sedang berjalan. Ya. Cukup sudah drama di daerah ini. Baik itu drama sinetron, drama Korea, drama India. Janganlah kita buat drama kehidupan di dunia yang nyata, di dunia Kabupaten Belu, di Kabupaten Belu yang kita cintai. Sekarang saya dengar lelang-lelang di mana-mana. Di dinas-dinas ada gempar dengan lelang-lelang. Saya tidak punya kapasitas, tapi saya menyampaikan kepada publik bahwa siapapun yang ikut dalam tender, proyek dan lelang dan segala macam, siapapun yang diberikan tanggung jawab, mau pokja, yang pegawai yang mau lelang dan segala macam, harapan saya profesional lah dalam hal lelang melelang. Kalau misalnya perankingan satu ya siapa ya dialah terpilih karena mungkin dia yang lebih baik. Jangan, artinya bisa menyampaikan bahwa pemimpin itu pasti baik. Ya. Artinya orang-orang yang membantu pemimpin tersebut ya bersikaplah yang lebih profesional. Jangan sampai nanti orang sudah ranking 1, kita rubah lagi yang nanti 4, 5 yang menang, mungkin paket ini. Cukuplah hal-hal itu terjadi di dunia yang alam, dunia lain lah, atau di negeri dongeng, 1000 dongeng. Jangan kita bawa lagi di daerah yang kita cintai ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya menyampaikan ini bahwa saya juga tidak ikut dalam tender proyek lelang dan melelang-lelang dan lelang apa saja. Karena saya dengarkan musim angin, musim dingin, kan siang panas, sore angin, malam dingin, maka terjadilah lelang melelang. Nah, ini yang saya sampaikan kepada publik. Yang saya sampaikan bahwa cukup sudah drama ini di daerah ini. Cukup saja kita nonton drama Korea, drama India. Jangan kita buat drama. Sudah banyak negeri ini dengan berjuta drama. Jangan kita buat sebuah drama tersendiri di sini. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga live saya ini membuat Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu terhibur. Closing statement saya pada hari ini, Bapak. Kita tahun ini masuk tahun politik. Banyak saudara-saudara kita termasuk saya pribadi ikut dalam ajang kontestasi pemilihan legislatif 2024-2029. Harapan saya kepada masyarakat Kabupaten Belu, baik Dapil 1, Dapil 2, Dapil 3, Dapil 4. Pilihlah mereka yang mampu bersuara untuk kepentingan orang kecil. Pilihlah mereka yang tidak hanya mengandalkan uang. Pilihlah mereka yang betul-betul menunjukkan idealis, hanya berdiri untuk kepentingan masyarakat kecil. Karena mereka pasti akan lahir dan duduk di lembaga yang terhormat itu. Mereka punya tanggung jawab moral yang lebih. Mereka hanya mau ke sana diutus untuk menyuarakan kepentingan orang kecil. Jangan pernah kita memilih orang karena berdasarkan uang. Karena hari ini dia keluarkan uang, pasti ketika dia terpilih, itu patut diduga dia akan berpikir untuk bagaimana uang yang dia keluar itu harus kembali. Oleh karena itu kami menyampaikan bahwa dalam kontestasi pemilihan legislatif 2024 banyak aktivis-aktivis jalanan yang selalu bersuara untuk kepentingan orang kecil, yang mencalonkan diri untuk maju menjadi perwakilan rakyat. Harapan saya tolong mereka didukung dengan sepenuh hati.
Karena mereka akan tetap ganas seperti di jalanan bersuara untuk kepentingan orang kecil. Mereka tidak pernah peduli dengan siapa mereka berhadapan. Intinya mereka pasti akan bersuara untuk kepentingan orang kecil. Supaya tidak ada di dalam gedung itu yang diam. Ketiga, berbicara untuk kepentingan rakyat. Dari sudut Kota Belu, saya Fikri Nahak mengakhiri live saya. Selamat siang, senantiasa Tuhan memberkati kita semua.